Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, kita kembali akan membahas kelanjutan dari kitab Sirrul Asrar yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdasarkan kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang ditafsirkan serta al-hadis yang kemudian itu berguna bagi keberlangsungan kehidupan kita dalam beriman serta berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasal pertama ini yakni al-faslul awal itu menjelaskan tentang bayani ruju'il insan ila watanil asli, tentang pulangnya atau kembalinya manusia ke negeri asal di mana ia pertama kali berada di sana, atau dalam kesempatan yang lain disebut dengan lata'in atau sesuatu yang belum nampak di waktu itu. Al-Insan ayat 1 telah menjelaskan hal demikian. Hal ata 'alal insani hainu minad dari lam yakun syai'an madzkura. Telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang di waktu itu manusia belum dapat disebut apa-apa. Nah, manusia sendiri menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-insanu ala naw'ain, terbagi menjadi dua dimensi. Pada diri manusia itu ada dua dimensi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kemudian mendiami satu wadah yang disebut dengan jasad. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia itu berdimensi jismaniyun wa ruhani, yakni jasmani dan ruhani. Manusia berdimensi fisik adalah manusia awam, sedangkan manusia berdimensi ruh adalah manusia khusus antara jasmani dan ruhani. Nah, manusia khusus bertolak ke negeri asalnya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, ke negeri asal ini ia namakan dia dengan alamul qurbah atau alam al-qurbah. Nah, oleh karenanya saudara, manusia yang berdimensi fisik ini dia akan kembali ke negeri asal adalah kembali ke surga derajat. Nah, lantaran ia mengamalkan ilmu syariat, hukum-hukum yang kemudian telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian tarekah dan ma'rifat. Nah, negeri asal menurut Syekh Abdul Qadir Jilani yang berdimensi fisik pada diri manusia ini adalah surga derajat, sedangkan negeri asal kita bagi rohani kita adalah alamul qurbah. Nah, ini yang harusnya kita ketahui sebagai satu pengejawantahan dalam kehidupan kita. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kemudian disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hikmatul jami'ah ma'rifatul haqq idza umilu bila riya'i wala sum'ah. Kebijaksanaan menurut beliau Nabi Muhammad, kebijaksanaan yang mencakup pada kebenaran adalah mengenal yang maha benar jika diamalkan tanpa riya dan sum'ah. Jadi ada catatan menurut Nabi, kalau kita ingin belajar tentang kebijaksanaan mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai syaratnya kita tidak bisa riya dan sum'ah, meminta pujian dari orang lain kemudian ingin memperlihatkan kepada yang lain dan sebagainya. Jadi ditekankan untuk harus selalu memiliki sifat tawadu, Oleh karena itulah surga derajat pun terbagi tiga. Nah, ini yang harusnya diketahui, Yang pertama, surga di alam mulki. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, surga di alam mulki ini yaitu jannatul ma'wa. Kemudian yang kedua, surga di alam malakut, yaitu jannatul na'im. Dan yang ketiga menurut Syekh Abdul Qadir Jilani adalah surga di alam jabarut, yaitu jannatul firdaus. Semua surga ini menyediakan kenikmatan fisikal, ada buah-buahan, ada
sungai susu, ada kenikmatan-kenikmatan, semuanya ada di dalam surga fisik ini. Nah, tidak ada seorang pun sampai pada 3 alam tersebut kecuali dengan 3 ilmu. Nah, ini harusnya diketahui, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekah, dan ilmu ma'rifat. Nabi SAW bersabda, ya, Nabi bersabda dalam hadisnya, al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haq wal amalu biha ma'rifatul batin. Nah, bagaimana beliau sampaikan kebijaksanaan yang lengkap itu adalah ma'rifat kepada Allah disertai pengamalannya yang itu merupakan ma'rifat batin. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri juga bersabda dalam hadis yang lain, ya, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna istinaba. Ini adalah doa yang kemudian Nabi SAW membacanya pada suatu kesempatan. Beliau berkata, ya Allah, tunjukilah kepada kami al-haq, kebenaran adalah yang benar, dan anugerahilah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa selain al-haq adalah batil, dan anugerahi kami untuk menjauhinya. Dan Nabi SAW juga bersabda, ya, siapa yang mengenal nafsunya atau dirinya dan menentangnya, dia mengenal Rabb dan mengikuti jalannya. Nah, nafsu ini secara bahasa Arab itu berarti diri, ya. Nah, sedangkan menurut Syaikhul Qadir Jailani, nafsu ini ada beberapa tingkatan, ya. Ada nafsul amara, nafsul lawama, nafsul mulhima, kemudian nafsul mutmainah, dan beberapa tingkatan yang lain. Oleh karenanya, siapa yang mengenal nafsunya, ya, dan menentangnya, diartikan di sini menurut Nabi, yang diartikan oleh Syaikhul Qadir Jailani, bahwa menentang nafsu ini adalah tidak terlalu mengikuti apa yang menjadi keinginan diri, sehingga melupakan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena antara keinginan diri dan keinginan Allah tentu berbeda. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai manusia, engkau memiliki keinginan, aku pun memiliki keinginan, dan keinginanmu tidak sama dengan keinginanku, maka satukanlah keinginanmu dengan keinginanku agar keinginan kita bersatu. Oleh karenanya, saudara, ya, adapun kembali, ya, dan sampainya atau yang disebut dengan usul, ya, sampainya kita ke negeri asal kita, yakni Jannatul Qurbah ini, adalah dengan ilmu hakikat. Nah, ini yang harusnya diperhatikan. Ada syariat, ada tarekah, ada ma'rifat, dan ada hakikat. Sampailah kepada ilmu hakikat inilah yang kemudian akan mengantarkan manusia menuju pada satu kebenaran mutlak, yakni Allah itu sendiri. Maksudnya sampai di sini adalah ma'rifat di alam kurbah, yakni yang disebut dengan watanul asli atau negeri asal di mana manusia berasal, yakni di alamul lahud. Nah, al-qurbah bagi manusia itu diperuntukkan bagi mereka yang khusus dikaruniai oleh Allah ilmu tentang ketuhanan ini. Oleh karenanya, lantaran rutinitasnya mengunjungi alam lahud ini, ya, selama hidupnya barangkali mengikuti satu proses perjalanan batin, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Bahkan pada saat tidur, kalbu manusia yang khusus ini memiliki keluangan sehingga dapat kembali ke negeri asal. Seluruh waktu tidurnya, saudara, seluruh waktu tidurnya atau sebagian waktu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, yang berbunyi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul akhra, ya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan kemudian memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan.
Nanti ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42 ya. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, tidurnya orang alim ya itu lebih besar pahalanya daripada ibadahnya orang bodoh. Oleh karena ini menjelaskan tentang pentingnya kita belajar ya, pentingnya berilmu, pentingnya kita mengetahui tentang hakikat sebenarnya daripada ilmu ketuhanan itu apa. Manusia khusus itu kembali ke negeri asal, saudara, setelah kalbunya hidup sebab cahaya tauhid dan merutinkan zikir asma-asma tauhid dengan lisan sirri tanpa huruf dan suara. Ini disebut dengan la harfin bila sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Inilah puncak daripada zikir semua zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya, al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Dengan demikian saudara ya, barangkali penjelasan yang sederhana ini dapat menjadikan kita tahu tentang apa itu ilmu ketuhanan ya, dan patut diingat bahwa apa yang kemudian telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, kemudian para ulama-ulama kita, itu adalah satu hal yang harusnya kita pegang sebagai suatu prinsip dalam pembelajaran kita di ilmu-ilmu yang kemudian lebih mengarah pada syariatul Islam maupun yang kemudian mengarah pada hakikatul Islam itu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada yang lebih dan tidak tepat pada penjelasan ini, dan saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengaruniakan pengetahuan ini kepada kita semua, dan kenyataan Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Maka pencari tahuan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita adalah satu kewajiban, dan mengenalnya adalah merupakan kewajiban yang patut untuk dilakukan bagi setiap muslim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.